menantang Tuhannya istri saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, jika Tuhanmu sakti, saat ini dia pasti akan bisa menyelamatkan. Saya tendang punggung istri saya, tapi yang anehnya dia kembali ke posisi semula. Dia tidak apa-apa dan dia normal tetap. Yang harapan saya kan istri saya tendang, jatuh ke wajan yang panas itu, mukanya cacat, tapi ini aneh dah. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, ada banyak orang yang di luar Yesus Kristus, atau dengan kata lain di luar Kristen, yang sangat komitmen dan agresif terkait dengan iman dan keyakinan yang dia yakini. Dan orang-orang ini tidak mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan teman-teman, bahkan sebagian dari mereka sangat agresif dan bahkan mereka menantang melawan Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita lihat di dalam video berikut ini. Inilah dia videonya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Kardika, saya dari keyakinan lain. Saya pada tahun 1997 bertugas di NTT, di Dinas TNI Angkatan Darat. Di situ saya mengenal seorang gadis yang manis, yang ramah. Kalau setiap berangkat ke gereja maupun pulang gereja selalu menyapa saya. Jadi dari situ muncullah kami saling jatuh cinta, kami melanjutkan ke pernikahan. Jadi kami menikah dan istri saya mengikuti keyakinan saya yang dahulu. Setelah kami menikah, situasi hubungan pernikahan kami banyak terjadi perdebatan. Perdebatan mengenai pengajaran keyakinan kami, di mana istri saya selalu menyampaikan bahwa Tuhannya dia itu lebih hebat, lebih berkuasa, membuat mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit, terus bisa menghidupkan orang mati, dan rela disalib di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saya menantang Tuhannya istri saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya bilang, jika Tuhanmu sakti, saat ini dia pasti akan bisa menyelamatkan. Saya tendang punggung istri saya, tapi yang anehnya dia kembali ke posisi semula. Dia tidak apa-apa dan dia normal tetap. Yang harapan saya kan istri saya tendang, jatuh ke wajan yang panas itu, mukanya cacat, tapi ini aneh dah. Istri saya langsung bilang bahwa itu karena kasih karunia Tuhan saya. Dan Tuhan saya akan membalas kamu. Semakin saya emosi. Singkat cerita, terjadi terus pemukulan. Dan tapi tetap istri saya tetap ikut saya, karena memang sudah perjanjian kita, ya dia harus ikut saya sebagai seorang suami, karena saya kepala rumah tangga, dan ikut saya. Jalan waktu terus pemukulan. Pada tahun 2003, tepatnya bulan bulan 4 sebelumnya, saya mendapat tugas untuk berangkat ke operasi militer di Nangro Aceh Darussalam. Jadi tempat saya pelatihan itu dekat dengan rumah mertua saya. Jadi saya berangkat, saya latihan di sana, jadi saya seringlah saya ke rumah mertua saya, makan, mandi di situ, baru ke tempat latihan. Jadi sebelum mau berangkat saya penugasan, saya, mertua saya, istri saya, kakak ipar saya duduk, kita dalam berdoa untuk meminta penuntunan dari Tuhan Yesus sebelum saya berangkat ke Nangro Aceh Darussalam. Tapi anehnya saya mau ikut gitu. Saya ikut duduk di situ. Mungkin sudah rencana Tuhan Yesus sendiri. Karena saya menantang Tuhan Yesus, saya bilang saktinya Tuhan Yesus sampai di mana. Di situ di saat berdoa tersebut terjadi saya manifestasi. Cengkraman tangan saya luar biasa, saya terputar keliling itu. Keliling ruangan itu. Di situ di bawah alam sadar saya manifestasi di bawah. Saya dihadapkan di satu tempat yang panang sangat luas sekali.
Tapi tiba-tiba itu tanah itu terbelah menjadi dua. Dalam tanah itu keluar api yang begitu tinggi. Seketika juga saat itu juga ada bayangan yang sangat hitam, legam, gelap. Dia mencoba mendorong saya untuk masuk ke dalam jurang api yang sangat dalam dan panas itu. Tapi itu satu ketika di saat yang bersamaan juga ada cahaya yang sangat putih yang datang menyinari menahan saya untuk tidak jatuh ke dalam api tersebut, dalam jurang api yang dalam itu. Dan itu suara cahaya putih yang bersinar putih sekali itu mengeluarkan suara 3 kali. Bertobatlah anakku. Pulanglah anakku dan bertobatlah. Pulanglah anakku bertobatlah. Pulanglah anakku bertobat. Saya sadar, di situ saya sadar, terus mertua saya memberikan saya minum, setelah minuman itu didoakan, saya langsung berbicara setelah saya minum, saya mau dibaptis. Jadi, mertua saya, istri saya, kakek ipar saya kaget semua. Apa betulan ini Pak Dev ngomong begini? Karena sebelumnya kan saya sangat anti dan menentang. Saya bilang lagi, saya betul Pak, saya mau dibaptis seperti Tuhan Yesus. Jadi karena mungkin belum percaya waktu itu ditanya lagi ke saya oleh istri saya sama kakek ipar saya sama mertua saya. Saya bilang saya yakin saya mau ditebus, mau dibaptis seperti Tuhan Yesus. Jadi 1 minggu sebelum saya berangkat ke Aceh, saya, istri saya dan keluarganya kami dibaptis Islam di Kupang. Dan saya diberi nama baptisan Immanuel. Setelah itu kami kembali dan saya persiapan berangkat. Pada bulan yang sama, Agustus tahun 2003, saya berangkat. Berangkat sampai di pelabuhan, saya cuma dibekali sama istri dan mertua saya Alkitab Perjanjian Baru yang kecil. Itu disuruh saya taruh di saku baju dinas saya. Tapi yang bikin saya kagum istri saya tidak nangis saya berangkat. Padahal sekeliling saya satu tim kami berangkat, istrinya pada nangis karena waktu itu memang lagi panas-panasnya Aceh, lagi daerah operasi militer. Tapi istri saya enggak. Istri saya adalah berkata, Tuhan Yesus pasti akan membawa suami saya pulang dalam keadaan utuh, tidak kurang satu apa. Itu kagum saya. Jadi ketika kami berangkat sampai di Nanggro Aceh Darussalam, ternyata sampai di situ kami tidak diterima langsung masuk ke Aceh. Tapi kami harus melewati daerah Brastagi. Brastagi itu Medan. Kami dari Brastagi masuk ke Aceh Selatan, Aceh Singkil, sampai di Banda Aceh. Itu pun kami harus malam, karena batalion kami yang ada di daerah timur itu tidak boleh masuk. Karena semenjak kejadian Timur Merdeka. Masuk, singkat cerita sampai di sana kami penugasan. Banyak hal yang Tuhan Yesus kasih kepada saya. Bagaimana terjadi kontak tembak, segala macam. Kalau saya rangkum kejadian yang ada selama penugasan saya 1 tahun 4 bulan di Aceh itu, ada 4 kejadian yang sangat luar biasa, yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika, di mana maut yang hampir mengambil nyawa saya. Ini kejadian pertama, hari Minggu. Biasa saya sebagai tim, saya membawahi 12 pasukan, 12 orang. Kita hari Minggu, kita dari hutan, kita rencana mau nelpon ke keluarga kita masing-masing. Situ mungkin karena saya belum tahu berdoa apa, jadi saya tidak berdoa hari Minggu. Malah saya hari Minggu sama teman-teman anak buah saya itu berangkat ke kota untuk saya nelpon via telepon telepon biasa itu. Kita memakai mobilnya masyarakat, mobil dump truck itu. Berjalanlah kita di lereng kelapa sawit, karena di situ kelapa sawit banyak. Dalam perjalanan tanpa kita duga, 3 penjuru mengarah tembakan dari GAM. Kiri kanan sama lereng atas, karena kami berada di bawah piringan bawah, belakang, piringan samping. Itu bunyi tembakan, pokoknya kami sudah diserang, diselimuti 3 arah penjuru. Ada 1 peluru yang kalau menurut secara
logika tidak mungkin dia akan meleset. Dia bisa melewati saya dan mengenai supir. Itu satu. Depan mata saya pas, saya ngelihat. Lewat depan saya, supir saya yang kena. Sampai supir saya meninggal di tempat. Supir itu supir umum, bukan karena dia yang punya mobil. Itu Tuhan Yesus luar biasa. Di saat kami sudah diserbu, diserang, satu pun anggota saya belum ada yang tidak kena. Walaupun cuma mungkin luka ya, ada kena tangannya, kakinya kena peluru. Tapi tidak ada yang meninggal. Itu luar biasa. Dan luar biasanya lagi, Tuhan Yesus itu ada saja bantuan, entah kami dari mana. Padahal kami tidak sempat memberitahukan kepada kelompok lain, tim lain, bahwa kami diserang. Kami lagi kontak tembak. Cuma kami memberitahu di radio, kami lagi kontak tembak. Dengan posisi di bawah tekanan. Dan bantuan, dan kami bisa terbebas 12 orang. Itu satu mujizat Tuhan terhadap hidup saya. Yang kedua, sama juga, kami dalam patroli, karena saya sama tim saya jarang kami ke kota. Jadi selama 1 tahun 4 bulan itu, kehidupan kami cuma di hutan saja. Keluar masuk kampung, keluar masuk kampung, hutan, masuk hutan, kampung gitu. Kita lagi patroli, tengah jalan kita ketemu lagi dengan, hampir setiap saat bisa kita ketemu dengan kotak tembak. Tetapi ini lebih. Jadi personil saya 12 ngelawan sekitar hampir satu peleton. Kalau satu peleton itu sekitar 45 orang, dengan saya 12 orang. Sangat jauh timpang. Dengan persenjataan yang sangat modern, karena mereka memakai senjata yang dari luar negeri. Jadi timpang. Jadi kami bertahan. Ini satu mujizat lagi dari Tuhan Yesus. 1 inci di atas kepala saya. 1 inci. Kalau secara logika saya sudah tidak ada hidup di dunia ini sebenarnya. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus menyelamatkan saya. 1 inci di atas kepala saya. Saya bisa melihat itu bekas proyektil pelurunya itu ada di pohon sawit yang ada di samping belakang. Luar biasa Tuhan Yesus menolong saya itu. Jadi di saat itu saya mungkin cuma bisa terima kasih Tuhan. Dalam hati saya, karena masih lagi pada. Di saat itu juga, ya tapi memang kena satu anggota saya meninggal. Kami bisa membawa pulang. Bersyukur sekali kami masih bisa membawa pulang. Membawa kembali mayat jenazah teman saya. Satu kena anak buah saya. Itu yang kedua. Yang sangat paling yang saya terima kasih buat Tuhan Yesus, kejadian kami sudah selesai penugasan, kami purna tugas. Kami selesai penugasan tanggal 23 Desember 2004. Kami persiapan berangkat pulang kembali ke Kupang. Kami berada di sebuah pelabuhan di daerah Aceh Jaya. Setelah itu kami persiapan upacara. 25 kami sempat melaksanakan Natalan di daerah Banda Aceh. 25 sore kami kembali. 26 kami persiapan purna tugas dan akan dilepas oleh Pangdam Iskandar Muda. Disitulah pagi-pagi jam 6 kami persiapan, setelah dibersih sudah selesai, tinggal kami berangkat, tinggal dilepas sama Pangdam Iskandar Muda, dan kami akan menunggu kapal perang untuk datang menjemput kami yang dari Medan. Jam 8:15 terjadi gempa berkekuatan 8, itu sangat terasa sekali bagi. Goncangan luar biasa. Kami tidak memikirkan bahwa itu akan terjadi hal yang lebih besar lagi. Kami pikir karena di Kupang sering kejadian gempa, udah biasa. Gempa yang kedua kali, dengan mata dan kepala saya sendiri ngelihat 1 kilo air itu menyurut di pelabuhan. Ikan-ikan besar kelihatan. Masyarakat mengambil turun di pelabuhan ikan. Kami melihat. Guncangan yang ketiga, air yang itu dahsyat naik. Sebelumnya itu ada satu, mungkin ini warning gitu ya, warning dari Tuhan lewat seseorang. Dia menyampaikan, tempat kamu bukan di sini. Itu pada kami semua, tempat kamu bukan di sini, pergilah dari sini. Setelah orang itu hilang, jadi kami pikir biasa saja. Setelah kejadian air naik satu gulungan itu, puji Tuhan Yesus menolong saya
saya pergi, saya lari dari pelabuhan menuju gunung itu sekitar 5 kiloan. 5 kiloan saya melepas semua perlengkapan, termasuk mungkin Alkitab itu juga saya tidak tahu di mana. Saya lari sekuat tenaga. Tapi di saat saya lari tersebut masih sempat saya melihat anak kecil. Tapi hati saya bilang, bawa anak ini, bawa. Kita gendong anak kecil ini. Saya lari sampai di atas gunung itu. Jadi sampai di gunung itu saya lepas karena saya sudah gemetar. Saya tidak tahu ini apa artinya, kok bisa ada gulungan besar. Ternyata itu tsunami. Itulah satu mujizat Tuhan dan saya selamat. Teman-teman saya ada 6 orang yang kena tsunami. Dia masih melihat ke belakang, melihat apa yang dia bawa. Kalau dibilang materi, banyak materi kami tinggal termasuk. Tapi Tuhan Yesus bilang jangan melihat ke belakang. Jadi setelah itu kami selamat sampai di sana. Lagi-lagi mujizat Tuhan. Di saat itu kejadian kami bisa bersama-sama dengan GAM. Kami bawa senjata, GAM bawa senjata. Tapi kami dengan mereka, dengan GAM tidak sama sekali saling untuk membunuh. Karena kami merasa, buat apa lagi kami membunuh? Kami sudah makan, kami tidak ada makanan, mayat bergelimpangan. Jadi 3 hari saya makan dengan cuma air yang bekas dari toko-toko yang sudah hancur. Minum air saja. Nah, teman-teman, itulah dia video seorang murtadin di mana ia sebelum percaya Yesus Kristus, ia menantang dan menentang Tuhan Yesus Kristus. Ia berkata kepada istrinya, jika Yesus Kristus adalah Tuhan, di mana Tuhan yang engkau sembah, maka hari ini atau saat ini Tuhan pasti dapat menolongmu. Nah, teman-teman, ini konteks terkait dengan keluarganya, di mana suami istri ini adalah seorang yang tidak percaya Yesus Kristus dan istrinya adalah seorang yang percaya Yesus Kristus. Nah, suatu saat suaminya tantang Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus sakti, ya katanya, maka ia bisa menolong istrinya ketika ia melakukan penendangan, saudara. Nah, teman-teman, ketika saya mendengar kesaksian murtadin ini, saya teringat seorang tokoh Alkitab yang sangat radikal, sangat ekstrim, yang menentang Yesus Kristus dan bahkan yang mengikut Yesus Kristus, ia akan cercat dan memusnahkan. Siapakah dia? Yaitu Rasul Paulus, ya. Nah, teman-teman, Paulus sebelum ia percaya kepada Yesus Kristus atau bertobat, percaya dan meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan, ia sangat radikal dan menentang keras orang-orang yang percaya kepada jalan Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, di mana Stefanus dihukum atau dirajak batu sampai Stefanus meninggal, salah satu saksi mata atau menyaksikan langsung yaitu Rasul Paulus, saudara. Sangkingnya Paulus membenci orang-orang pengikut jalan Tuhan atau Yesus Kristus, ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2 di sana, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Nah, teman-teman, nama Saulus ini adalah nama yang dimana beliau atau Rasul Paulus belum bertobat. Kemudian nama Paulus adalah nama yang dimana Paulus telah menerima dan bertobat kepada Yesus Kristus. Di sana Saulus berkobar-kobar hatinya Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam dan meminta surat daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Apa yang terjadi kepada Rasul Paulus dalam perjalanan di Damsyik? Saudara, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya,
"Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" katanya. Lalu Yesus menjawab dia, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, disinilah awal pertobatan Rasul Paulus. Ia seorang pengikut Yesus Kristus yang sangat radikal. Bahkan ketika ia sudah mengalami pertobatan dan percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, ia atau Rasul Paulus seorang penginjil yang radikal, dan ia tidak takut terhadap apapun demi memberitakan Yesus Kristus. Ya, saudara, dulu Rasul Paulus seorang yang radikal, yang menentang pengikut Yesus Kristus. Sekarang terbalik, Rasul Paulus seorang yang sangat radikal untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, yaitu tentang Yesus Kristus, tentang Juru Selamat, tentang kematian dan kebangkitan sampai naik ke surga. Itu yang diberitakan, sama seperti yang dilakukan dan yang diterima oleh murid ini tadi yang menentang Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus memanggilnya untuk percaya dan menjadi saksi Kristus, untuk menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan jalan keselamatan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, teman-teman, di akhir video ini saya menyampaikan kepada saudara dan saya tentang berita kabar baik, itu tentang Yesus Kristus dan jalan keselamatan dan hidup. Saudara, jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain dan tidak ada kepada rasul-rasul lain, tetapi jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus Kristus atau Allah yang turun dari surga, ya, yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia yang berdosa ini melalui pribadi Yesus Kristus, dan manusia yang berdosa ini supaya mengenal Allah yang benar di dalam pribadi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, bagi saudara yang tidak atau yang belum percaya kepada Yesus Kristus, monggo segeralah, jangan menunda-nunda. Inilah waktunya untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikian video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.